Ya, siang hari ini kita akan belajar tentang manusia. Manusia yang di dalam bahasa Perancisnya itu disebut menungso. Iya, ada banyak pendapat tentang manusia. Salah satu pendapat mengatakan bahwa manusia ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi sebenarnya prototipe dari manusia itu adalah Allah itu sendiri. Ini masih pendapat ya, pendapat para teolog. Itu artinya bahwa manusia ini diciptakan mirip segambar dengan Allah. Bukan dalam pengertian secara rohani saja, tetapi juga secara jasmani. Nah, secara jasmaninya apakah itu dalam bentuk roh? Karena itu konsep manusia yang diambil dari eksistensi dari Allah sendiri adalah satu konsep yang mulia. Bahwa kita ini diciptakan dalam konsep segambar dengan Allah. Ya, memang banyak teolog kemudian mengatakan bahwa statement teologi itu berbahaya karena seolah-olah ingin menempatkan manusia itu sederajat dengan Allah. Karena itu kemudian banyak teolog mencoba untuk menetralisir pemahaman itu dengan mengatakan bahwa yang dimaksudkan segambar dengan Allah itu bukan secara fisik, tetapi bahwa manusia dalam eksistensinya sebagai roh yang bisa berpikir, diajak berbicara, menyampaikan pendapat, tahu siapa dirinya dalam eksistensi free will. Nah, jadi yang seperti itu saja yang mirip dengan Allah, tetapi bukan dari segi fisik rohnya mirip dengan roh Allah. Tetapi dari kedua tafsiran tadi tentang manusia, yang satu lebih cenderung menyatakan bahwa kita ini segambar dengan Allah dalam berbagai hal. Yang satu lagi mengatakan bahwa kita ini segambar dengan Allah hanya dalam satu hal, yaitu secara rohani. Nah, karena segambar inilah maka manusia dalam eksistensinya sebagai roh itu dapat berkomunikasi dengan Allah. Ya, tetapi manusia adalah tetap ciptaan sekalipun sama-sama eksistensinya sebagai roh, tetapi manusia ini rohnya berbeda dengan roh Allah. Sama seperti kalau analoginya kain. Kain itu ada kain yang mahal, ada kain yang murah. Ada kain yang terbuat dari benang sutra yang sangat mahal sekali. Tapi ada juga kain yang terbuat dari bahan sederhana. Ya, misalnya kain perca. Nah, itu kan dari bahan yang sangat sederhana. Jadi kualitasnya pun jauh dibandingkan dengan kain sutra. Tapi kalau mau disebut bahwa kedua-duanya tadi, ya kedua-duanya adalah kain gitu. Hanya kualitasnya beda, bahannya beda. Tapi mereka sama-sama kain. Ya, itu hanya sebagai satu analogi ya. Tetapi sempurnanya analogi kita menggambarkan siapa Allah. Kalau Allah itu tergambarkan, maka sesungguhnya dia bukan Allah. Allah yang sejati dalam eksistensi yang maha sempurna adalah Allah yang tidak dapat tergambarkan. Tetapi
dalam eksistensinya yang tak tergambarkan itu, Allah ternyata mengizinkan dirinya dilihat manusia. Dengan cara apa? Allah menjelma dalam konteks sebagai manusia di dalam penampakan fisik Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus hadir sebagai manusia, maka Tuhan Yesus juga menghadirkan dirinya sebagai Allah. Itu berarti bahwa kita yang tadinya tidak dapat melihat Allah, sekarang kita dapat melihat Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sangat jelas sekali terlihat di dalam Kolose ya, pasal yang kedua. Kolose 2 ayat 9. Itu artinya bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu sudah secara otomatis menghadirkan kehadiran Allah yang tak terbayangkan, yang tak tergambarkan. Jadi Allah yang tak tergambarkan, yang tak terdefinisi, itu dapat terdefinisi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Nah, kembali lagi kepada manusia. Manusia yang diciptakan ini seturut dengan segambar dengan Allah ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kita tidak tahu konsep Allah pada saat menciptakan diri kita itu seperti apa. Kita hanya meraba-raba dalam tafsiran, apakah yang serupa dan segambar itu memang identik, mirip, ataukah hanya sebagian kecil dari konsep eksistensi Allah yang ada pada diri kita. Tetapi kalau kita merujuk pada Kejadian pasal yang ketiga, mari kita lihat Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, sekarang kita kembali kepada bagian ini. Bahwa di situ di ayat yang ke-22, kalau kita melihat di Alkitab ini, bahwa Tuhan berfirman manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ada satu penafsir yang mengatakan bahwa seperti salah satu itu bukan berarti kita seperti Allah. Tapi yang dimaksudkan salah satu dari kita itu salah satu dari seluruh penghuni di surga. Ya, itu kayaknya maksa ya. Jadi misalnya penghuni di surga itu siapa saja? Ya Allah, malaikat, tua-tua yang dikatakan orang-orang suci. Ya, kita tidak tahu selain itu ya. Kalau di dalam Alkitab hanya 3 kelompok ini, ya, Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, malaikat, kemudian ada yang disebut dengan tua-tua yang menghadap Allah. Itu yang ada di dalam kitab Wahyu dan juga ada di dalam kitab Ayub. Ya, Wahyu dan Ayub itu menyebutkan ada tua-tua, orang-orang suci. Nah, jadi penafsir itu mengatakan bahwa menjadi seperti salah satu dari kita itu bukan salah satu dari Allah Tritunggal, bukan. Tapi salah satu dari penghuni sorga. Nah, ada kemungkinan kita itu, yang dimaksudkan kita ini adalah mewakili malaikat. Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius bahwa kalau nanti kita sudah mati dan dibawa ke surga, maka tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan sama seperti malaikat. Nah, tetapi ketika manusia itu memakan pohon pengetahuan baik dan jahat, manusia ini terkategori sebagai makhluk yang istimewa, sangat istimewa. Karena sudah hampir disejajarkan dengan kita yang berhuruf besar itu di
Kejadian 3 ayat 22. Apapun tafsirannya tentang kita di ayat ini, tetapi itu sudah menunjukkan bahwa kualitas manusia setelah makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu menjadi meningkat. Ya. Apakah peningkatan ini juga berkaitan dengan hukuman? Ya, mungkin saja. Jadi di satu sisi kualitas manusia itu meningkat oleh karena makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan yang kedua, sekaligus juga kena hukuman. Begitu. Hukumannya adalah mati. Tetapi berapa lama setelah makan kemudian mati? Nah, kita tahu bahwa Adam dan Hawa setelah makan buah itu masih bisa hidup 930 tahun. Jadi orang Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak langsung mati dalam detik itu seperti ketika makan buah yang ada racunnya. Tetapi tunggu sampai 930 tahun. Baru setelah itu mereka mati. Nah, dalam konteks itu, Allah katakan manusia yang istimewa ini tidak boleh makan buah pohon kehidupan. Karena kalau dia makan, manusia makan, kualitas manusia akan semakin meningkat. Bukan saja tahu baik dan jahat, tetapi dia hidup selama-lamanya. Jadi manusia dalam kondisi, situasi, kondisi, eksistensi, esensinya bisa berpikir baik dan jahat, kemudian makan buah kehidupan, manusia tidak jadi mati, tetapi manusia akan hidup selama-lamanya dalam esensi eksistensinya tahu baik dan jahat. Nah, kondisi seperti ini itu sudah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi sebenarnya kalau manusia itu dibekali pengetahuan baik dan jahat itu sebenarnya untung atau rugi? Karena kalau kita perhatikan sebelumnya manusia adalah hanya sekedar ciptaan. Tetapi ketika makan buah pengetahuan baik dan jahat, kualitas manusia di hadapan Allah meningkat sekalipun harus dihukum. Tapi kualitasnya meningkat sama seperti kita. Dan bahkan semakin meningkat lagi kalau makan buah kehidupan. Pohon kehidupan akan hidup selama-lamanya dalam kondisi tahu pengetahuan, memiliki pengetahuan baik dan jahat. Jadi kalau kita lihat logikanya, Allah ini adalah Allah yang kekal, Allah ini Allah yang mengetahui pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Karena itu Allah mengatakan, karena itulah manusia jadi seperti kita. Nah, kalimat itu sebenarnya ingin memperkenalkan diri Allah, bahwa diri Allah itu adalah Allah yang mengetahui pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, yang dipertanyakan lagi, kalau pengetahuan yang baik, tidak usah dipertanyakan. Memang Allah Maha Suci, Maha Kudus, ya memang akan berpikir dan memiliki pengetahuan yang baik. Nah, tapi masalahnya sekarang adalah pengetahuan yang jahat. Di dalam diri Allah yang Maha Suci, Allah juga bisa berpikir tentang pengetahuan yang jahat. Itu sebabnya Allah juga bisa menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena Dia punya konsepnya. Allah punya konsepnya. Iya. Nah, itulah manusia. Ketika manusia ini jatuh di dalam dosa. Ya, itulah situasi, kondisi, keadaan, eksistensi manusia. Memang ia berdosa, iya. Tapi meningkat dia kualitasnya. Nah, cuman persoalannya Adam diberikan kesempatan hampir 1000 tahun hidup. Nah, sekarang manusia cuman mampu hidup 70 tahun.
Ya, di atas 70 tahun, ya udah ndak kuat lagi dia. Jadi itu pengantar ya, pengantar untuk masuk dalam teologi tentang manusia. Nah, kita tahu bahwa manusia ini dibagi menjadi tiga ya, bukan dipotong-potong jadi tiga, bukan. Tapi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini adalah konsep trikotomi. Nah, ada lagi yang menyebut sebagai konsep dikotomi, yang hanya membagi manusia menjadi dua bagian, yaitu manusia terdiri dari tubuh saja dan roh saja. Tapi lalu di mana jiwanya? Jiwanya sudah termasuk dengan roh. Kenapa begitu? Karena ternyata di dalam Alkitab istilah jiwa kadang-kadang itu digantikan dengan istilah roh. Jadi apa yang disebut sebagai jiwa kadang-kadang menggunakan istilah roh. Nah, apa yang disebut dengan roh kadang-kadang menggunakan istilah jiwa. Nah, berdasarkan fakta itu, kemudian sebagian para teolog itu menyimpulkan bahwa jiwa dan roh itu sama saja. Yang dimaksudkan jiwa adalah sama dengan yang dimaksudkan roh. Tapi sebagian teolog lain kurang setuju. Kenapa? Karena memang roh manusia itu ada penjelasannya tersendiri yang berbeda dengan jiwa manusia. Ya, ini adalah satu perdebatan yang tidak akan pernah selesai sampai Tuhan Yesus datang ya. Nah, itu nanti tinggal kita minta konfirmasi dari Tuhan, kira-kira kita ini tubuh, jiwa, dan roh atau tubuh dan roh saja. Ya, intinya adalah bahwa kita ini memiliki roh. Apakah itu dari konsep trikotomi maupun dalam konsep dikotomi, kita ini memiliki roh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah roh manusia ini bertumbuh seperti jiwa? Apakah roh manusia bertumbuh seperti tubuh kita? Apakah roh manusia menyesuaikan dirinya dengan tubuh jasmani kita? Contoh, pada saat kita berumur 5 tahun, apakah roh kita juga mengambil eksistensi sebagai roh yang berumur 5 tahun? Orang yang umur 5 tahun tidak bisa terlalu berpikir banyak, ya kan? Tidak bisa bekerja mandiri dan lain sebagainya. Nah, apakah roh juga seperti itu? Apakah roh bertumbuh? Apakah roh ini kemudian bisa memiliki seperti tangan, kaki yang nanti bisa panjang kalau usianya semakin dewasa? Apakah kalau kita anak-anak, roh kita juga anak-anak? Apakah kalau kita dewasa, roh kita dewasa? Atau bagaimana? Mungkin kalian pernah dengar sesuatu tentang roh manusia? Tapi perlu diketahui bahwa roh manusia itu punya berat. Jadi ada bobotnya roh kita. Seorang ahli mencoba untuk mengetahui berapa berat roh manusia. Dan setelah diadakan penelitian, roh manusia ini memiliki berat 0,48 gram. Saya tidak tahu apakah 0,48 atau 48 gram. Pokoknya antara itu, saya lupa. Antara 0,48 atau 48 gram. Jadi waktu itu para peneliti itu menimbang orang yang mau mati. Jadi orang yang sudah mau menghembuskan nafasnya yang terakhir itu ditaruh di sebuah timbangan. Jadi pada saat dia hidup itu berapa? Misalnya 98 kilo sekian gram. Nah, setelah dia menghembuskan nafas dan menurut dokter dan menurut medis dia sudah didefinisikan mati, itu menurun itu. Timbangannya menurun beratnya. Nah, selisih antara sebelum mati dan sesudah mati itu 48 gram.
Jadi itulah roh manusia yang keluar dari tubuhnya. Jadi roh itu ringan sekali. Nah, manusia ini kalau dia hidup di dalam Tuhan, dia masuk ke surga. Jadi kalau dia di luar Tuhan, menolak Yesus, dia masuk ke neraka. Nah, pertanyaannya, yang masuk neraka itu yang mana dari ketiganya? Tubuhnya, jiwanya, rohnya, yang masuk neraka yang mana? Mari kita melihat di Matius 5 ayat 29. Ya, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Oke, mari kita lihat bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunaninya dia memakai soma, ya. Kalau Yunaninya soma, itu berarti tubuh jasmani. Nah, kalau bukan, berarti bukan. Eide ophthalmos. Ya, ophthalmos itu mata. Ophthalmosu itu matamu. Garsoi hina apoletai entun melun su kai me olon tu soma. Nah, ada soma. Tu soma su blete eis genan. Nah, genan itu Gehenna. Valley of Hinnon. Ya, Gehenna itu Valley of Hinnon. Jadi tempat penghukuman setelah kematian. Genan. Nah, Genan ini tempat penghukuman setelah kematian. Nah, dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut sebagai neraka. Tapi bahasa Yunaninya Genan. Nah, di sini disebut tosomasu blete eis genan. Ya, blete itu to throw, dilemparkan. Blete, dilemparkan. Jadi tubuh ini dilemparkan. Soma. Nah, soma itu adalah jasmani, body. Ya, secara literal itu tubuh manusia yang kalau dicubit, aduh, sakit. Jadi as the living body of human being or animal. As the dead body of a human being or animal corpse. Jadi jelas ini betul-betul tubuh. Jadi tubuh seperti hewan itu juga punya tubuh. Binatang itu. Soma. Jadi tubuh ini masuk neraka atau rohnya yang masuk neraka? Iya, kalau tubuh rohani di dalam Alkitab itu bahasa Yunaninya pneuma, bukan soma. Ya, jadi yang masuk ke neraka itu bukan tubuh jasmani ya. Karena tubuh jasmani itu diciptakan dari debu kembali ke debu. Ya. Tapi nanti yang nanti berurusan dengan Tuhan ini adalah roh kita. Roh kita inilah yang nanti berurusan dengan Tuhan. Ya. Nah, apakah roh bisa masuk neraka? Oh, bisa. Itu yang Tuhan Yesus katakan begini. Ya, kan Tuhan Yesus bilang, kamu jangan takut sama manusia. Karena manusia itu hanya dapat membunuh tubuh. Tapi kamu harus takut kepada Allah yang tidak saja dapat membunuh tubuh, tetapi juga dapat membunuh rohmu. Jadi roh kita yang disiksa. Roh kita lah yang dihukum. Nah, bagaimana caranya roh itu dihukum? Nah, itulah caranya, entah bagaimana Tuhan, Dia yang menciptakan roh, dan dalam kondisi seperti roh itulah nanti ada caranya Tuhan untuk menghukum roh itu. Bagaimana cara menyiksanya? Nah, itu kita tidak tahu. Ya, kalau namanya manusia, kita disiksa itu ya dengan cara fisik kita disentuh oleh sesuatu yang menyakitkan, entah itu tangan, ya, entah itu benda, entah itu pisau dan lain sebagainya. Tapi kalau roh tidak bisa dibunuh dengan pisau. Nah, hanya Allah yang pencipta roh yang sanggup menciptakan cara untuk menyiksa roh. Karena itu Tuhan Yesus katakan, kamu jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Allah yang bisa menyiksa rohmu.
Wah, itu dia. Sekarang pertanyaannya, Pak, kenapa manusia harus diselimuti dengan tubuh jasmani, Pak? Malaikat itu loh, sama-sama dengan kita roh. Dia juga itu ciptaan Allah. Tapi dia tidak diselimuti tubuh jasmani. Malaikat itu. Kita diselimuti dengan tubuh jasmani. Tetapi yang ingin Tuhan agar kita, roh manusia yang diselimuti tubuh jasmani itu punya satu tujuan utama. Apa tujuan utamanya? Ya, Allah ingin dalam kejasmanian kita diberi tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, di bumi ini. Nah, pada waktu itu ya dalam konteks Taman Eden pastinya kan? Iya. Itu manusia. Yang kedua, karena manusia ini diselimuti daging, ya manusia bisa kawin. Nah, jadi kalau manusia itu bisa kawin, itu berarti Tuhan itu baik. Malaikat enggak bisa kawin. Malaikat enggak bisa kawin karena enggak ada tubuh jasmani. Manusia bisa kawin. Nah, yang saya harus jujur sama kalian, saya kasih tahu, kawin, menikah itu hanya 5% saja enaknya. Ya, kalian harus tahu. Hidup pernikahan itu hanya 5% enaknya. Yang 95% itu enak sekali. Itulah saya berani katakan Tuhan itu baik. Ya, makanya Tuhan izinkan laki-laki bisa dapat satu perempuan. Iya, laki-laki dapat satu perempuan. Cukup. Nggak bisa dapat dua, nggak boleh. Coba sekarang kalau misalnya laki-laki dapat dua perempuan, susah nanti di surga. Tuhan Yesus pergi ke surga kan menyediakan rumah. Rumah itu kan untuk satu istri lah. Kalau kita punya dua istri, masa kita dapat dua rumah? Nah, sekarang masalahnya, kalau ada anak Tuhan, istrinya mati, terus dia kawin lagi. Nah, itu nanti yang diakui istri keberapa coba? Istri pertama. Ya kasihan dong istri kedua. Makanya kalau kamu ketemu dengan pendeta-pendeta yang istrinya meninggal kawin lagi, nah itu bingung itu nanti dia. Bingung. Perhatiin ya. Karena nanti dua-dua kalau istrinya kedua istrinya masuk surga, itu kan nanti ketemu di surga nanti. Lah terus sebentar. Ini istri pertama dinikahkan sah gereja. Ya kan, diberkati Tuhan. Meninggal. Kawin dengan istri yang kedua, dinikahkan juga di gereja. Sah. Terus dua-duanya ketiga-tiganya meninggal, ya kan? Tiga-tiganya meninggal. Lah nanti di surga gimana caranya? Berarti dia punya dua istri dong di surga. Iya, kalau dua-duanya masuk surga, kalau kedua istrinya masuk surga. Ayo, yang jadi istrinya yang mana? Makanya Tuhan bilang di surga itu tidak ada kawin-mawin. Tapi sekarang pertanyaannya, ini masih manusia loh ya, ini masih berkisar dalam pembicaraan kita tentang manusia. Selama ini konsep yang kita tahu di dalam kekristenan, bahwa nanti kalau kita mati, kita akan berkumpul dengan orang tua kita. Iya Pak ya? Itu salah itu. Oke, saya gambar ya. Ini Deborah. Deborah punya papa mama. Mama, papa. Meninggal ya. Anggap ini semua sudah meninggal. Kalau gitu ganti orang lain lah. Dori aja Dori. Nah Dori itu punya mama, punya papa.
Ya, anggap saja ini semua sudah meninggal. Semuanya masuk surga. Nah, ternyata papanya ini punya orang tua juga, punya mama, punya papa. Mamanya ini juga punya mama, punya papa. Nah, si papa ingin berkumpul dengan keluarganya. Si Dori ingin berkumpul dengan mamanya. Nah, papa yang ini papa satu, ini papa dua. Papa dua itu juga punya mama, punya papa. Papa papa yang kedua pengen berkumpul dengan mama papanya. Nah, mamanya ini punya orang tua. Ngerti maksud saya? Ngerti nggak maksud saya? Sekarang kalau semuanya masuk surga, kira-kira gimana cara kumpulnya kalau masing-masing ingin ketemu dengan orang tuanya? Pingin kumpul dengan orang tuanya. Berarti tidak ada sistem kekeluargaan di dalam surga. Terus ada orang pernah bersaksi, pernah mati hidup kembali. Lalu dia bilang, aku dijemput sama kakekku. Loh, dia tahu loh kakeknya dan kakeknya tahu kalau itu cucunya. Terus dijemput loh. Lah kakeknya, apakah kakeknya yang jemput itu dia ndak mau ketemu sama orang tuanya? Kan kakek itu kan punya mama papa. Kalau kakek itu tidak mau kumpul dengan mama papanya, berarti kakek itu tidak boleh masuk surga. Kenapa? Karena kakek itu dianggap membenci orang tuanya. Ya Pak ya? Hanya anak yang benci sama orang tua yang tidak mau kumpul sama orang tua. Selama anak itu cinta orang tua, dia selalu pengen kumpul sama orang tua. Nah, kakek yang ternyata tidak mau kumpul sama orang tua menjemput cucunya, lah kan bingung. Nah, itulah makanya hati-hati dengan konsep-konsep seperti ini. Harus dicek secara teologi. Memang wajah saya ini memberi inspirasi. Maksudnya orang itu kalau lihat wajah saya itu seneng ngelempar gitu, seneng ngelempar. Kualitas manusia sejak Adam dan Hawa itu selalu terus turun. Kenapa? Apa penyebabnya? Satu saja, salah satu. Memang ini ada salah banyak ya. Jadi ini ada salah banyak, tapi ini salah satunya. Ya, salah satunya adalah jumlah manusia yang semakin banyak. Dalam mandat budaya, bukan proto-evangelium. Dalam mandat budaya, Tuhan mengatakan apa? Manusia, kamu harus bertambah banyak, penuhi bumi. Beranak cuculah. Jadi kita itu dikasih tubuh jasmani supaya kawin. Dan kalau kawin itu supaya punya anak, supaya bisa penuhi bumi. Tapi di sisi lain, ya, semakin banyaknya manusia di bumi, itu semakin membuat kualitas manusia menurun. Karena seperti itu, manusia kalau umurnya semuanya 1000 tahun, dunia akan cepat hancur. Ya, karena satu, tidak ada tempat tinggal. Yang kedua, kejahatan akan semakin meningkat. Kenapa? Orang yang jahat itu tidak mati-mati. Coba bayangin, coba kalau kamu bikin film, penjahatnya tidak mati-mati, kamu tidak selesai-selesai nonton filmnya. Jadi karena manusia itu semakin lama semakin banyak, ya. Tetapi di sisi lain, ya, kebutuhan manusia juga terbatas. Jadi kalau tidak diturunkan kualitasnya, dunia ini hancur, akan cepat hancur, manusia akan semakin lama semakin jahat. Adam dan Hawa itu untungnya bertobat. Jadi umur hampir 930 tahun, itu dia sebagai manusia yang bertobat. Lu coba bayangin kalau ini semua preman-preman umurnya 1000 tahun. Ya toh, berantakan, dunia ini berantakan. Ya, karena itu terus kemudian kualitasnya turun sampai umur 70 dan masih banyak faktor lagi yang lain, ya. Dari faktor kesempatan atau peluang diselamatkan itu akan semakin kecil. Ada satu cerita nih, Grisela. Ada satu keluarga Kristen berkomitmen untuk setia sama Tuhan.
pada saat mereka semua satu keluarga berkomitmen setia sama Tuhan, tidak berapa lama musibah terjadi. Istrinya mati. Ya, istrinya mati. Sakit. Tiba-tiba saja istrinya kena sakit dan kemudian mati. Komplainlah sang suami. Kami sudah berkomitmen Tuhan. Tapi kenapa Tuhan panggil istri saya? Terus tidak lama kemudian kedua anaknya mati juga. Kecelakaan. Berarti istri dan kedua anaknya umurnya pendek ya. Umurnya pendek. Nah, bapak ini sekarang sebatang kara. Udah anak dan istrinya mati, rumahnya terbakar. Sudah sebatang kara, tidak punya harta. Duduk di bawah pohon yang besar, lalu dia bilang, Tuhan, kalau kayak gini caranya, mati ajalah aku. Untuk apa aku mau setia sama Tuhan kalau kayak gini caranya? Lalu Tuhan bilang, hai anakku, kalau saya tidak panggil istrimu cepat-cepat, ya, istrimu nanti akan selingkuh. Dia kawin dengan orang agama lain. Dia akan murtad, tidak percaya lagi padaku. Jadi sebelum dia selingkuh, ku ambil dulu nyawanya. Supaya dia selamat. Kemudian dua anaknya, lalu kenapa dengan kedua anak saya? Ini kedua anakmu ini kalau tidak cepat mati, ya, yang satu dia akan jadi gangster, dia jadi penjahat, dan seumur hidupnya dia akan terus berbuat jahat dan mati dalam kejahatannya. Dan yang satunya dia akan murtad. Nah, sekarang setelah saya tahu masa depan kedua anakmu, lebih baik saya buat umur mereka pendek, mereka masuk surga. Daripada saya kasih dia umur panjang, dia tidak masuk surga. Ayo kamu pilih mana? Lalu bapak itu nyanyi. Kamu pilih yang mana? Yang sedang-sedang saja. Ya coba kamu sekarang pilih mana? Ayo, panjang umur masuk neraka atau pendek umur masuk surga? Jadi akhirnya bapak ini bilang, oh Tuhan, ya ampunilah dosaku, karena aku ini manusia yang tidak maha tahu. Nah jadi ternyata ketika Tuhan izinkan manusia itu berumur pendek, ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Jadi dalam kualitas manusia yang tadinya umur panjang sekarang jadi umur pendek, itu ada dalam pengetahuan Tuhan dan rencana Dia itu indah. Ya, ini salah satu ya, salah satu alasan. Walaupun masih banyak salah yang lain, tapi ya salah ini aja dulu yang saya sebut. Ini ya kalau nanti ada kesempatan kita bahas ya. Intinya sekarang bahwa manusia ini apa sih sebenarnya perbedaan antara tubuh dan roh gitu ya? Yang pertama yang paling esensi yang membedakan antara roh dan jiwa maksud saya. Perbedaan utama antara roh dan jiwa yang paling utama dan yang paling jelas. Kalau roh itu ejaannya ROH. Roh itu adalah satu oknum, ya kalau bisa saya katakan oknum, saya pakai istilah oknum yang diciptakan Allah untuk menghidupkan manusia ini. Nah, jadi pada waktu Allah menciptakan manusia dari debu tanah, ya, Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Itu Allah menghembuskan nafas, yang itu bahasa Ibraninya nefes hayai, nafas hidup. Nah, itulah yang kemudian dimengerti sebagai pemberian roh. Nah, pada saat roh ini diberikan kepada daging yang mati, maka daging itu hidup sebagai manusia. Nah, roh yang tadinya diberikan saat manusia diciptakan, roh itulah yang nanti akan kembali kepada Allah. Artinya begini, bahwa roh manusia itu memiliki satu ikatan yang sebenarnya tidak terlepas dari Allah. Kalau seseorang berdoa kepada Allah, harusnya rohnya yang berdoa kepada Allah. Kalau seseorang menyembah Allah, maka rohnya yang harus menyembah Allah. Perhatikan,
Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, kamu mengatakan bahwa Allah kami, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, menyembah di gunung itu, menyembah di gunung ini. Lalu Tuhan Yesus katakan, sekarang siapa yang menyembah Allah harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Ya karena eksistensinya roh itulah yang hanya bisa berhubungan dengan Allah, bukan jiwa, bukan tubuh kita. Itulah sebabnya ketika seseorang dalam ibadatnya tidak masuk dan tidak mencapai dalam tingkatan roh, maka ibadahnya hanya ibadah jasmani dan itu tidak ada efeknya di hadapan Tuhan. Jadi kalau kamu sekarang menyanyi memuji Tuhan hanya sebatas jasmanimu sebagai orang Kristen, maka pujian dan penyembahanmu itu tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika rohmu yang menyembah Tuhan, maka ibadahmu berkenan. Yang kedua, kalau kita berdoa, hanya berdoa dalam konteks jasmani kita, natural, kita tidak sampai masuk dalam tingkatan doa roh, maka kita tidak akan pernah bisa bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam doa. Banyak orang mengatakan definisi doa adalah percakapan dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Apa itu doa? Percakapan dengan Tuhan. Nah, percakapan kan harusnya dialog. Kenapa semua orang doanya monolog? Bahkan cuman lapor. Tuhan lapor. Saya mau ini, saya sudah ini, lapor Tuhan. Tuhan sudah mau ngomong, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus mau ngomong, kita hentikan. Kita sudah tutup doa kita, laporan kita dengan dalam nama Yesus. Jadi doa itu harus masuk dalam dimensi roh. Paulus mengatakan apa? Aku akan berdoa dengan pikiranku, tetapi aku juga akan berdoa dengan rohku. Ya. Nah, masalahnya di sekolah teologi tidak ada kuliah pengerohan. Akhirnya ya semuanya nggak ngeroh. Doa ya doa seperti itu, nyanyi ya nyanyi seperti itu. Nggak ada sampai tingkatan kepada tingkatan pneuma. Tapi yang kita lakukan apa? Sarkikos. Doa ya doa sars. Memuji Tuhan ya memuji Tuhan sars, bukan pneuma. Padahal Tuhan pengen kita itu doa pneuma, bukan doa sars. Ya itu dia. Nah, jiwa itu berkaitan dengan kita. Nah, otak ini adalah jiwa kita. Di mana kita bisa berpikir, berperasaan, kita punya emosi, kita bisa berinteraksi sosial. Itu jiwa. Ya. Jiwa kalau mau diikutkan memuji Tuhan, puji Tuhan. Enggak masalah, bagus. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, atas kebesarannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwa bisa diajak memuji Tuhan. Perasaan kita bisa ungkapkan dalam satu pujian. Makanya kadang-kadang kalau memuji Tuhan kita nangis. Kita mengingat betapa baiknya Tuhan. Dan kita berharap Tuhan tolong kita lunasin semua utang. Makanya kita nangis. Ternyata nangis kita itu karena kita mikir banyak utang. Ya. Nah, kamu harus panggil saya seminar. Nanti saya ajak kamu untuk masuk dalam latihan berdoa dalam dimensi roh. Ya, jadi berdoa dalam dimensi roh itu ada latihan dan ada kedisiplinannya. Nah, salah satu bocoran, berdoa dalam roh. Kamu harus bisa mendiamkan semua suara supaya kamu bisa dengar suara Tuhan. Kalau kamu berdoa, terus ada motor lewat, kamu terganggu dengan suara motor,
berarti kamu belum berdoa dalam dimensi roh. Kalau kamu doa, ya, teman di sebelahmu ngentut, tut, gitu ya. Kan dengar suara, temanku ngentut. Lalu kamu terganggu dengan suara itu, kamu belum berdoa dalam dimensi roh. Jadi gini, ketika kamu mampu mendiamkan semua suara, hanya rohmu saja yang bersuara dengan Tuhan, maka kamu telah berdoa dalam dimensi roh. Nah, itu memang harus dilatih dan harus berdisiplin di situ. Nah, susahnya kalau di asrama di STT Duta Panisal, nggak ada asdo, asrama doa, nggak ada ruang doa. Jadi doanya semua ya sudah di situ. Nanti ada teman ngerumpi, ya kita di samping teman yang lagi ngerumpi, kita doa. Nah, ada teman yang lagi mau cepet-cepet beol, ya sudah, aduh, itu kita dengar itu dia hadu sambil lari ke kamar mandi. Padahal kita lagi doa. Tapi ketika kamu bisa mendiamkan semua suara dan kamu bisa kemudian datang kepada Tuhan, nah itu berarti rohmu sedang berbicara. Kamu tinggal tunggu saja mendengar suara Tuhan. Oh ya, itu nanti bisa ada bermacam-macam cara Tuhan bicara. Tuhan bisa bicara melalui pikiran kita. Tuhan bisa bicara melalui relung hati kita, hati nurani kita. Dia bisa bicara dari situ. Dia bisa bicara langsung masukkan konsepnya ke dalam otak kita. Tapi dia juga bisa bicara secara audible, suara yang terdengar di telinga kita. Nah, nanti tergantung Tuhan mau pakai cara yang mana. Iya. Tapi kita juga nggak boleh paksain Tuhan. Ya, kita nggak boleh paksain Tuhan. Tuhan, aku pengen dengar suaramu. Kayaknya suara Tuhan merdu sekali lah. Tapi kalau kamu mau dengar suara merdu, ya nggak usah jauh-jauh minta dan paksain Tuhan. Dengar saya nyanyi aja sudah merdu suaranya. Nah, saya lanjut ya mengenai jiwa manusia ini ya. Jiwa manusia ini terdiri dari 3 hal. Memang orang Manado itu kayak gitu. Ya. Saya itu pakai nama Roni Maramis. Ya, Roni itu Ronald. Maramis itu adalah marga saya yang sesungguhnya. Marga Masing itu dari nenek. Masing itu dari nenek, Maramis itu dari kakek saya. Jadi saya seharusnya pakai Maramis. Jadi kalau saya pakai nama Roni Maramis, itu bukan nama samaran, tapi itulah nama asli saya. Ya gitu. Nah, jadi orang Manado itu suka-suka begini begaya gitu. Nah, jiwa itu terdiri dari 3 hal. Yang satu itu pikiran, 2 itu perasaan, dan yang ketiga itu kehendak. Jadi manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan secara medis, secara biologi, secara anatomi tubuh, pikiran, perasaan, dan kehendak itu otak semua yang kerja. Jadi kalau saya pakai silogisme, logika silogisme, jiwa manusia terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Otak manusia memunculkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka kesimpulan logika silogisme, jiwa adalah otak. Jadi kalau kamu berpikir jiwa, jangan kamu berpikir seperti ada roh gitu. Roh, bukan. Ini otak. Ya. Nah, kalau roh, nah itu roh itu sendiri yang saya katakan roh yang disebut dengan nefes hayai itu. Nah, itulah roh. Iya. Jadi itu intinya ya. Tapi nanti mendetailnya nanti di dalam pembahasannya. Jadi kalau kamu katakan jiwaku, itu jangan begini lagi, salah.
Jiwaku memuji Tuhan salah. Jiwaku memuji Tuhan. Ya, nanti kalau penyembahan itu kan apa namanya? Ekspresi ya. Kadang-kadang kalau begini kan enggak enak kan gini. Ya, jadi gini. Ya, itulah perbedaan antara roh dan jiwa secara garis besar. Nah, garis kecilnya itu karena saking kecilnya jadi tidak kelihatan. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau mengatakan aku cinta kamu itu biasanya gayanya gimana? Gayanya. Aku cinta kamu, ya kan? Aku cinta kamu, salah. Jadi gayanya itu harus aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Begini, saya kasih tahu. Cinta itu bukan dari jantung. Cinta itu hasil dari otak. Jadi begini, otak itu mengeluarkan sebuah hormon yang disebut dengan hormon memunculkan rasa kenikmatan. Nah, rasa nikmat itulah yang akhirnya menimbulkan ketagihan. Ketagihan itulah yang kemudian terekspresi dengan satu sebutan dalam satu bahasa yang disebut dengan kangen. Jadi kangen itu adalah sebenarnya reaksi kimia akibat dari hormon. Jadi kangen itu bukan sebuah perasaan, itu reaksi kimia dari hormon. Jadi ketika kamu melihat seseorang, orang itu dekat, mata ketemu mata, asal jangan mulut ketemu mulut ya. Nah, jadi ketika mata ketemu mata, akhirnya ada satu hormon itu otak bereaksi, kemudian otak memerintahkan untuk mengeluarkan hormon itu. Nah, hormon itu membuat kita itu begitu rileks, seperti kita sedang menikmati narkotika. Jadi, nah, rileksnya itulah yang membuat tubuh kita ini jadi ketagihan, ingin ketemu lagi. Kenapa? Karena ketika orang perempuan itu dekat dengan kita, hormon itu muncul, kita nikmat, merasa senang, nikmat, pokoknya enak begitu. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan ketagihan untuk terus pengen ketemu. Nah, itulah yang kita sebut apa? Kangen. Iya, termasuk kecanduan. Kangen itu candu pengen ketemu pacar. Lagi-lagi otak manusia. Makanya saya katakan, iya, jiwa manusia itu ada di sini, bukan di hati, bukan. Itu. Nah, itu contoh untuk menunjukkan bahwa eksistensi jiwa itu ada. Iya. Nah, ternyata salah satu yang memicu reaksi kimia munculnya hormon, minta maaf. Salah satu yang memunculkan reaksi kimia yang tadi saya sebutkan sampai kangen itulah bau badan manusia. Jadi bau kelekmu itu bisa memicu reaksi cinta. Ada satu yang menyebabkan reaksi itu lebih cepat terjadi, di mana otak kita langsung memunculkan hormon cinta tadi itu. Cinta itu hormon, bukan perasaan, yaitu bau badan manusia. Iya, bau kelek kalian itu mempercepat reaksi cinta. Jadi kalau kalian pengen cepat dicintai, ya. Kalau kalian pengen cepat dicintai, jangan sering-sering mandi. Ya, itu sudah ada penelitiannya, ada penelitiannya. Jadi saya ngomong gini tuh karena saya membaca satu artikel ilmiah di salah satu majalah ilmiah itu. Ya udah, kita isi dengan pertanyaan lagi lah. Mau tanya apa lagi?
Kalau tidak ada, kita berhenti sampai di sini dulu. Waktunya kalian pakai istirahat. Nanti kita ketemu lagi dalam mata kuliah liturgika.